Baik, alhamdulillah. Sekarang kita bawa lagi ke yang lebih spesifik. Gontor ini dengan 100 tahun, kalau Islam saja, Islam yang ada Qur'annya, ada hadisnya, setelah 100 tahun dalam hadis Rawahu Abu Dawud tadi yang disahihkan oleh Al-Albani dan juga Hakim, Islam saja yang punya landasan wahyu dan juga hadis-hadis Nabi yang juga sudah disimpulkan, disyarah oleh disimpulkan oleh para mujtahid, para ulama. Setiap 100 tahun akan ada para pembaharu. Itu bisa person, bisa jamaah, bisa kelompok. Ya, itu bisa. Karena tadi akan ada deviasi, akan ada distorsi, akan ada penyimpangan-penyimpangan. Kan begitu. Ibarat sumber mata air itu ketika mengalir ke suatu tempat, semakin jauh semakin keruh, karena di situ akan ada kotoran-kotoran yang masuk ikut ngalir bersama aliran sungai, maka perlu dijernihkan, dimurnikan kembali dari Timur Tengah sampai ke Indonesia. Melalui mana? Melalui Yaman, Gujarat, melalui India, melalui Cina, melalui ini sampailah ke Indonesia. Di masing-masing tempat yang dilalui itu mengalami yang namanya sinkretisme, percampuran dengan budaya-budaya lokal, sehingga ketika sampai ke Indonesia ajaran Islam mungkin tidak murni lagi. Demikian pula melalui zaman yang berlalu sekian lama, katakanlah 100 tahun kurunnya, itu juga akan sangat mungkin ada penyimpangan-penyimpangan. Maka semangat ini merupakan sunatullah, dan itu sebuah sistem pembaharuan dalam artian Allah menjaga kemurnian ajaran Islam dengan mekanisme tajdid. Ya, itu begitu. Nah, sekarang kalau Islam saja setiap 100 tahun akan melahirkan para mujaddid, bagaimana dengan lembaga pendidikan pesantren? Gontor 100 tahun, dan Gontor oleh masyarakat diakui sebagai pondok modern karena dianggap pionir dalam pembaharuan sistem pendidikan pesantren. Ketika pesantren masih bersifat tradisional, maka Pak Sahal sudah berangan-angan akan membuat lembaga pendidikan yang bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam sistem pendidikan pesantren tradisional. Pesantren tradisional bukan tidak punya jasa, banyak sekali jasanya, dan sudah teruji, sudah terbukti, sudah menghasilkan. Pesantren tradisional sudah melahirkan para ulama, para pahlawan, para pejuang. Pesantren tradisional sudah menjadi benteng akidah umat Islam. Meskipun dijajah 350 tahun, tapi tetap bangsa Indonesia tidak bisa dimurtadkan. Ya, melahirkan ulama sehingga banyak tokoh pahlawan, pejuang kemerdekaan dari masa ke masa adalah kiai dan santri. Itu tidak bisa dipungkiri dalam sejarah, jasanya banyak. Padahal Mbah Sahal melihat masih ada kekurangan yang perlu disempurnakan, kan gitu. Maka kemudian 10 tahun kemudian ada KMI. Nah, KMI ini adalah bentuk penemuan yang ideal untuk melahirkan ulama yang intelek. Yang dulu modelnya halakoh dibuat matrosi, yang dulu pakai tarjamah bahasa Jawa dirubah menjadi pengantaranya Arab dan Inggris, ya kan? Bahkan ditambahin dengan bahasa asing tadi, Arab dan Inggris. Dulu mereka mengharamkan belajar pengetahuan umum, kemudian diajarkan pengetahuan umum. Dan masih banyak lagi pembaharuan metode pengajaran bahasa Arab dengan thoriqah mubasyirah, bahasa Inggris dengan direct method umpamanya saja. Kemudian juga sistem kehidupan asrama ditata sedemikian rupa dengan KMI yang terpadu dengan kepengasuhan. Maka Gontor sebenarnya pada masa itu sudah mengadakan pembaharuan sistem pendidikan pesantren. Maka wajar kalau Gontor disebut masyarakat sebagai pondok modern. Nah, modernitas atau pembaharuan yang sudah ditawarkan Gontor sudah berusia 100 tahun. Sudah melahirkan kampus-kampus cabang, sudah dikembangkan sampai universitas, sampai S3,
Meskipun sekarang universitas kita dalam tahap pengembangan dengan melengkapi fakultas-fakultas sains, teknik dan lain sebagainya, kedokteran sudah, tapi masih dalam upaya-upaya itu. Mempunyai pondok-pondok pesantren alumni, ya, punya pondok-pondok pesantren alumni yang jumlahnya juga ratusan. Kemudian juga Gontor sudah menginspirasi banyak lembaga pendidikan yang termasuk non-alumni juga. Entah diambil dari aspek kehidupan asramanya, kegiatannya, kepramukaannya, pengajaran bahasanya, pengaturan organisasinya, atau apapun bentuknya, itu sudah banyak menginspirasi. Kalau sekarang antum melihat ada boarding school, MBS, Muhammadiyah boarding school di mana-mana, itu pengelolanya mayoritas adalah anak-anak Gontor juga. Jadi di mana-mana, pondok-pondok salaf juga begitu. Itu sudah banyak yang mengabdosi secara parsial sistem itu. Bahkan beberapa pondok pesantren yang akarnya salaf tradisional, mereka sekarang terang-terangan juga sudah menggunakan nama pondok modern. Jadi seperti itu sudah demikian rupa ya. Nah, dari perjalanan itu Gontor sudah menghasilkan, sudah teruji, sudah terbukti. Persoalannya adalah setelah 100 tahun akankah ada pembaharuan? Nah, gitu lah. Hal min mujaddid ba'da mudhi wa mururi mi'ati sanah. Halo. Nah, kalau agama ajaran Islam saja 100 tahun ada distorsi, deviasi ya, sehingga perlu ada mujaddid yang muncul, dan para a'immah itu mujtahidun adalah para mujaddid. Umar bin Abdul Aziz adalah mujaddid, Bukhari Muslim juga termasuk mujaddid ya, Ibnu Taimiyah juga termasuk mujaddid, dan banyak sekali nama-nama. Meskipun mereka tidak sepakat ini, tapi sangat mungkin dalam suatu fase itu banyak lahir, bukan 1-2 orang saja. Sekarang Gontor 100 tahun, kira-kira urgensinya apa dengan munculnya mujaddid? Bagi saya yang penting bukan siapa mujaddidnya, tapi 100 tahun itu kita masih mempunyai semangat tajdid apa tidak? Kalau Mbah Sahal itu sejak sekolah di Termas, mondok itu sudah mempunyai visi jauh ke depan. Nanti saya akan membuat sekolah yang bisa menyempurnakan kekurangan yang ada sistem pesantren salaf. Kalau tidak bisa membuat yang lebih baik, tidak perlu Ahmad Sahal lahir, tidak perlu kiai-kiai yang sepuh-sepuh itu meninggal, kan begitu. Kita kalau tidak bisa berbuat lebih baik dari para pendahulu, lebih baik kita gak usah lahir. Lebih baik para pendahulu kita tidak usah meninggal. Kelahiran kita tidak hanya tidak memberikan dampak positif, nilai-nilai kontributif, tetapi kita hanya akan menghabiskan jatah beras, kan begitu. Itu Pak Sahal. Visi itu sudah dimiliki sampai beliau mendapatkan inspirasi ketika Muktamar Alam Islami di Surabaya, sehingga mulai terkristal untuk membuat lembaga pendidikan yang memperbaharui sistem pesantren salaf yang akan melahirkan ulama yang intelek. Itu kan. Sekarang pertanyaannya, setelah 100 tahun Gontor didirikan, apakah spirit visi jauh ke depan dan inspirasi pembaharuan itu kita miliki apa tidak? Apa yang kita warisi dari Pak Sahal? Banyak, tetapi yang lebih utama untuk kita warisi adalah spirit, semangat visi jauh ke depan, semangat inspirasi, itu yang harus Anda miliki. Nah sekarang Pak Zar juga begitu, disekolahkan sama kakaknya. Kita udah sering cerita itu. Di Solo, Pak Amal juga sering cerita. Beliau tamat dari Mambaul Ulum, dari Jamsaren, Madrasah Adabiyah Hashimiyah Al-Hashimi itu di Surakarta, dalam usia 22 tahun pulang. Tapi ketika pulang diuji sama Pak Sahal, apa yang sudah kamu pelajari? Pak Zar mengatakan, saya sudah hatam kitab ini. Saya sudah hafal matan ini. Kata Pak Sahal, kalau hanya itu aja kamu nggak usah ke Solo. Kamu di sini saya ajarin juga bisa. Saya juga sudah hatam semua kitab-kitab itu. Ilmumu sama. Kalau begini,
kamu nggak usah pulang dulu, cukup saya mengajar saja, kamu nggak usah pulang dulu, sekolah lagi. Kan begitu. Sampai akhirnya Pak Sahal dapat informasi dari Al-Hashimi untuk sekolah di Padang Panjang dan di Padang. Beliau ke Tawalib atas informasi juga dari kakaknya Pak Zainuddin Fanani. 2 tahun di sana ketemu dengan tokoh-tokoh pergerakan pembaharuan pemikiran Islam yang kemudian jadi tokoh-tokoh nasional. Kemudian juga pindah ke Normal School atau Quick School, ketemu dengan Pak Mahmud Yunus. Tapi usia beliau mungkin sudah 24-25. Sudah seperti usia kalian ini, S1 ini. Jadi Pak Zar itu sekolah di Normal School tidak lagi sebagai santri yang duduk di bangku, tapi bergaul dengan gurunya, berdiskusi dengan gurunya, mengajukan konsep-konsep kurikulum dengan gurunya, sampai mewarisi ilmu gurunya. Itulah yang dilakukan Pak Zarkasi ketika di Normal School. Paham ya? Artinya beliau super intensif gitu loh, super intensif. Nah, kemudian Pak Zar membuat KMI. Itu jelas, saya katakan berkali-kali kemarin dalam pengarahan Tarbiyah Amaliyah itu, KMI itu adalah legasi, irsun tarikhiyun, ramzun min tajdid wa islahi manhaj tarbawi fi al-ma'ahid al-islamiyah. Simbol dari pembaharuan sistem pendidikan pesantren itu adalah KMI itu, ya, yang tadi saya sebutkan diantaranya merombak kurikulumnya yang dari tutur-turos menjadi taufik baina as-saqafah asy-syar'iyyah wa al-ulum al-kauniyah, yang biasanya menggunakan tarjamah oleh Pak Zar dirubah menjadi metode thariqah mubasyirah. Kemudian bahasa Inggris, bahasa Arab dibekalkan, dipadukan dengan pendidikan kerohanisasian, dipadukan dengan kehidupan pesantren. Ini yang tidak dilakukan oleh Pak Mahmud Yunus dengan Normal School, Quick School-nya. Mereka mungkin hanya berasrama, tetapi tidak ada kehidupan yang dijiwai dengan jiwa kepesantrenan. Nah, maka Pak Zar pulang dipadukan, terintegrasi. Maka KMI kita meskipun banyak kurikulumnya, programnya, sistemnya mengambil dari Normal School, Quick School, tapi sebenarnya berbeda. Karena di kantor KMI-nya terintegrasi dengan kehidupan pesantren, dengan nilai-nilai kepesantrenan. Maka kurikulum kita itu yang pertama adalah komprehensif, menyeluruh, yang kedua integratif, terpadu, ya, yang ketiga baru mandiri.